Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di sini sudah hadir semua? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Baik, Pak. murid sekalian. Berdoa menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, doa setelah selesai, kita akan memulai pelajaran kita hari ini mengenai gaya. Baiklah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada contohnya, penerapannya bagaimana, gaya itu ada. Contohnya di sini ambillah sebuah pegas dalam ballpoint, lalu tarik kedua ujungnya dan kedua tanganmu. Nanti tarikan itu akan membuat pegasnya akan menjadi panjang, sehingga didapat pengertiannya bahwa tarikan atau dorongan adalah gaya. Ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Yuk, tunggu. Coba kalian sebutkan contoh-contohnya. Contoh dari gaya, ayo. Apa yang kalian lakukan? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, contoh gaya itu. Kok diam semua? Ada yang ingin memberikan jawaban? Contoh-contoh yang kalian lakukan. Di sini kan sudah ada di sini petunjuknya, suatu tarikan atau dorongan. Apa aktivitas yang kalian lakukan sebagai penggambaran dari gaya itu? Izin, Pak. Mungkin contohnya ketika kita menarik dan mendorong pintu, membuka dan menutup pintu gitu. Bagus. Satu lagi. Mungkin Feliza. Izin, Pak, mungkin pada saat melihat buah yang jatuh dari pohonnya itu apa bisa, Pak, masuk dalam penerapan gaya gravitasi, Pak? Itu bisa juga, tapi lebih maksud saya itu apa yang kalian lakukan ketika maksud saya itu apa yang kalian lakukan dalam aktivitas tertentu yang menggambarkan pengertian gaya. Kan pengertian dari gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Coba Pak Eliza memberikan contoh gitu. Jangan takut. Nampaknya tegang semua. Jadi bagaimana? Eliza bisa? Bagaimana Feliza? Apa bisa memberikan contoh aktivitas sehari-hari? Ini baiklah, biar Bapak jelaskan.
Contoh, gaya itu bisa ada dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bisa mendorong motor ketika kalian mau memarkirkan motor atau mengangkat barang, itu kan membutuhkan gaya juga. Karena memberikan tarikan atau dorongan. Memberikan dorongan pada barang, berarti memberikan gaya pada benda. Sampai sini masih ada yang kurang paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, kalau paham. Bapak juga kasih pertanyaan satu lagi. Bagaimana kalau benda itu diletakkan di atas tanah? Apakah itu termasuk gaya juga? Ada gaya juga di situ? Izin, Pak, kalau menurut saya nggak ada, tidak ada gaya di situ karena bendanya hanya sekedar diletakkan di atas tanah. Dalam artian benda tersebut diam. Oke. Gitu. Bagaimana kalau menurut Feliza? Saya sependapat Pak dengan Beta karena jika hanya diletakkan di atas tanah, benda tersebut dalam keadaan diam. Oke, kalau menurut pendapat kalian begitu, jadi Bapak terangkan sekali lagi ya, untuk menambah pemahaman kalian. Sepertinya masih belum paham ya kalian ya. Seperti yang kita ketahui tadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Misalkan satu nih antara tanah, kita taruh balok di atasnya ya. Kalau kita taruh balok, walaupun baloknya diam, ya ada gaya yang bekerja di sini. Gaya apa? Gaya gaya berat. Jadi gaya berat ini ditimbulkan dari gaya gravitasi bumi, jadinya kan. Tuh. Jadi walaupun benda itu diam, masih ada juga gaya yang bekerja. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Itu mengenai hukum Newton nantinya. Itu. Selain gaya berat di sini, ada juga gaya yang ke atas di sini. Tuh. Ini kan gaya ke bawah kan itu ada W. Sedangkan gaya ke atas itu adalah gaya normal. Gaya normal ini apa? Gaya normal itu gaya yang melawan yang berlawanan arah dari gaya berat, tapi besarnya sama. Makanya benda itu diam. Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Pak, bisa dijelasin sekali lagi nggak, Pak? Tapi itu yang spidolnya dibedain warna, jadi bisa paham, Pak. Oke. Nih. Nah, ini gaya normal ke atas. Lalu yang biru ya. Yang biru itu gaya beratnya ke bawah. Seperti yang Bapak bilang tadi, walaupun bendanya diam, benda ini mengalami tarikan atau dorongan yang dipengaruhi oleh bumi gitu. Bumi menarik benda baloknya ke bawah, tanah yang ini yang tempat baloknya diam itu mendorong baloknya ke atas gitu. Jadi jangan salah kaprah. Kalau benda itu diam, dia tidak ada gaya yang bekerja gitu. Sebenarnya itu ada, tapi karena besarnya sama, arahnya berlawanan, jadinya tidak ada gerakan gitu. Baiklah, sampai sini mengerti? Baik, Pak, mengerti. Oke.
Oke, yang selanjutnya tuh kita punya jenis-jenis gaya di sini ya. Di sini kita bisa lihat ada ada dua orang yang mendorong mobil ini, lalu ada gaya bawah di sini. Seperti yang Liza contohkan tadi sebelumnya ya, eh, ada buah yang jatuh karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Contohnya, penjelasannya di sini. Nah, di sini gaya di situ ada gaya sentuh ya, yaitu gaya yang bekerja mengenai permukaan benda. Jadi gaya sentuh itu gaya yang kalau kita menyentuh benda disebut dengan gaya sentuh. Kita memberikan dorongan atau tarikan gitu. Itu namanya gaya sentuh. Ini bisa dilihat contohnya supaya lebih paham gitu. Gaya otot. Misalnya orang ketika mendorong mobil gitu. Tak mungkin juga kalau ada yang dorong mobilnya gerak sendiri gitu kan. padahal mobilnya nggak nggak hidup mesinnya gitu kan. Kan aneh kalau dia bisa bergerak. Lalu ada gaya gesekan, gaya gesek. Contohnya gaya gesekan antara sepatu dengan permukaan lantai. Bisa juga gaya gesek antara ban dengan aspal. Gitu. Lalu ada gaya pegas. Contoh, anak panah yang terlepas dari busurnya dan melesat jauh. Ya, kan pada busur panah itu kan ada semacam pendorongnya di situ ya, semacam tali yang elastis. Kalau dilihat kalau digambarkan busur ya, lalu ada talinya di sini. Ini kan ditarik itu kan. Saat kita menarik inilah kita membutuhkan gaya di sini. Gitu maksudnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai gaya sentuh? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak. Oke. Bagaimana kalau Feliza? Pak, saya ingin bertanya, Oke. berdasarkan contoh yang sebelumnya, yang seperti Bapak bilang, pada saat kita menaruh benda di atas tanah, Ya, oke. nah, itu termasuk ke dalam jenis gaya sentuh atau gaya tak sentuh, Pak? Nah, kalau untuk itu di situ kan terlihat di sini ya. Ini ada tandanya, tunggu ya. Ya, lebih paham dibedakan warnanya. Ini ya. Gaya yang bekerja ke bawah, tadi gaya berat dari benda ini gaya disebut gaya tidak sentuh. Itu kan karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Seperti yang kita ketahui, kalau contohnya itu kalau kita melempar batu ke atas, pasti kan batunya mau jatuh kembali. Itu pun kita tidak bisa melihat bagaimana batu itu jatuh ke bumi. Kan tidak ada yang menariknya gitu kan, terlihat batu itu jatuh sendiri, tidak ada penyebabnya, padahal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Lalu bagaimana dengan gaya sentuhnya? Gaya sentuhnya itu ketika bendanya ini menyentuh si tanah, menyentuh si tanah. Di si tanah ini akan memberikan gaya ke atasnya lagi. Kayak inilah gaya sentuhnya, disebut dengan gaya normal. Gaya normalnya. Yang lagi ya tadi putus tadi ya.
Bapak ulangin tadi. Tadi sebelumnya dengar nggak tadi? Jelas nggak yang tadi? Yang Bapak jelasin tadi. Eliza? Tadi baru sampai penjelasan di gambar gaya gravitasinya, Pak. Oh, sampai situ ya. Oke, oke. Sampai situ. Iya, Pak. Iya. Ini kan ada gaya gravitasi ini. Nih. Lalu ada gaya ke atas. Nih, gaya normalnya. Seperti yang Bapak bilang, gaya normal itu gaya itu muncul karena si tanah ini memberikan gaya ke balok sebagai hasil. Kan sebelumnya kan balok ini menekan si tanah. Tuh ada gaya gravitasi bumi. Karena pengaruh gaya gravitasi bumi, baloknya ini menekan tanah, tapi tanah itu membalas. Jadi letak gaya sentuhnya ini ketika tanah memberikan gaya ke balok, disebut gaya normal. Jadi pada peristiwa balok diletakkan di atas tanah, benda-benda apapun itu ya, itu bekerja gaya sentuh. Itu gaya yang diberikan tanah ke balok gitu. Bagaimana Feliza? Ngerti? Baik, Pak. Bisa dimengerti. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ini ada gaya tak sentuh. Seperti yang dilihat, gaya yang bekerja tidak bersentuhan dengan benda. Ya. Jadi gayanya itu, jadi benda itu bergerak karena gaya yang tidak disentuh, karena tidak ada yang menyentuhnya gitu. Contohnya gaya magnet. Nah, gaya gravitasi seperti contoh tadi ya, yang benda di atas tanah tadi. Lalu gaya listrik. Itu misalnya penggaris plastik yang digosok pada rambut dapat menarik potongan-potongan kertasnya. Contoh ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian buktikan sendiri ya di rumah. Kalau gaya listrik itu bisa juga dihasilkan ketika penggaris plastik digosok ke rambut. Gaya magnet juga. Ini sudah awam. Kalian bisa paham. Maaf, Pak, sebelumnya. Ya. Kan itu gaya tak sentuh, yaitu gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Sedangkan kalau misalnya kita menggosokkan penggaris plastik pada rambut, itu berarti kita bersentuhan dong, Pak. Bukan gitu prinsipnya. Oh. Bukan gitu prinsipnya. Ini Bapak jelasin ya. Ketika kita kita menggosokkan penggaris itu ke rambut, ya, muatan-muatan dari rambut kita itu, muatan-muatan listrik yang dari rambut kita itu berpindah ke penggaris. Jadinya penggaris ini kelebihan muatan di sini ya. Kelebihan muatan. Nah, karena kelebihan muatan ini, lalu ada potongan-potongan kertas. Nih. Karena kelebihan muatan ini, lalu muatan yang pada potongan-potongan kertas ini lebih sedikit dibandingkan si penggaris, maka potongan-potongan kertas yang muatannya sedikit, yang lebih sedikit ini akan
bergerak sendiri ke ini, ke penggaris. Tentunya pasti ada gaya yang bekerja, karena ketika penggaris ini menarik si kertas, potongan-potongan kertas tadi, timbul gaya yang disebut gaya antar muatan. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Karena materi gaya ini lebih umum dan awam. Banyak sekali gaya yang ada di lingkungan sekitar kita yang perlu dibahas. Bagaimana Feliza, paham? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada contoh-contohnya di sini ya. Ini ada gaya tarik, gaya gesek pada ban mobil ketika jalan dia seperti yang Bapak jelasin tadi. Selanjutnya, gaya pengukur gaya. Gaya itu bisa diukur maka kita perlu alat untuk mengukurnya. Ada yang tahu apa alat untuk mengukur gaya? Siapa yang tahu? Ayo, ada siapa yang tahu? Ayo. Kalau bisa menjawab tepat apa? Beta? Dinamometer ya, Pak. Nah, iya, baik, dinamometer, bagus sekali. Itu ya, namanya dinamometer. Nih ya. Alat ukur gaya ya. Baiklah, kita kembali lagi. Nah, inilah bentuk dinamometer tuh ya, untuk mengukur gaya. Jadi cara pakai ini kan ada gantungan di sini, ada pengaitnya di sini juga. Nanti pengaitnya di sini nanti tertarik gitu. Nah, nih nanti ini nanti digantungkan gaya di sini. Nah, di dalam dinamometer ini kan ada pegas di dalamnya. Nanti pegas itu tertarik, nanti panjangnya berapa, di situ kita bisa mengetahui gayanya itu berapa gitu. Newton kali, 3 Newton kali gitu. Paham? Ada kayak yang ingin ditanyakan mungkin? Pak, Ya, silakan. dengan alat dinamometer ini kita bisa mengukur gaya apa aja ya, Pak? Oh, itu asalkan bendanya ini terpasang di sini, ya kita cuma bisa mengukur gaya sentuhnya doang gitu. Yang berupa tarikan yang menarik si pegasnya itu ke bawah sini. Jadi hanya ke sini kan. Jadi terukur di sini skalanya berapa di sini kan. Tak berapa Newton. Asalkan bendanya tergantung di sini, nanti bisa terukur di situ. Kalau misalnya untuk gaya antar muatan contoh tadi ya, tidak bisa karena apa coba? Ayo. Mungkin Beta bisa menjawab mungkin. Apa, Pak? Bisa diulangin? Ini mengenai dinamometer ya. Kan di sini kan syaratnya kalau bisa mengukur gaya ini kan bendanya ini kan harus tergantung di sini, dikaitkan di dinamometer.
bagaimana dengan gaya antar muatan tadi? Apakah bisa atau tidak memakai alat dinamometer ini? Ya. Kalau menurut saya nggak bisa, Pak. Nah, ayo apa alasannya? Alasan. Karena gaya yang antar muatan tadi kan dia gayanya tidak sentuh. Ah iya, benar sekali. Itu ya. Gimana Feliza? Bisa dimengerti? Baik, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Oke. Oke. Oke, selanjutnya tuh ya kita menggambar. Kita menggambar arah gaya, menggambar gaya. Nah, seperti tertulis di sini, gaya kan termasuk besaran vektor karena memiliki besaran arah. Besarnya sini nilainya berapa? Memang dimasuk besar di sini, dia punya nilai, nilainya bisa 2 Newton, 3 Newton. Lalu setelah itu dilukiskan dengan anak panah seperti yang garis di bawah ini ya. Tuh. Ini gaya. Gambarkan seperti ini. Tuh. Panjang anak panah menyatakan nilai besar gaya, sedangkan ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Panjang anak panah menyatakan nilai besar gaya, sedangkan arah anak panah menyatakan arah gaya gitu. Nah, misalkan sebuah meja didorong dengan gaya 4 Newton ke arah kanan. Maka gambar diagram vektornya adalah ini. Ini kan ada titik-titik di sini ya. Ini ada 4 buah titik di sini. Ini menandakan gaya besar gayanya 4 Newton kan, karena titiknya ada 4 ya. 1 2 3 4. Oke, paham? Tapi secara umum kalau kita nyatakan ada benda-benda seperti ini tidak perlu digambarkan, intinya rumit gitu. Jadi kalau jika diminta diagram vektor itu biasanya pakai koordinat gambar garis x y ya. Tuh. Nanti besarnya berapa di sini. Tarik anak panah di sini. Nanti ketahuan besarnya berapa. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini. Resultan gaya. Jika kamu tidak sanggup untuk mendorong lemari pakaian yang akan kamu pindahkan, tentunya kamu akan diminta bantuan orang lain. Karena lemari itu berat. Lalu keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut resultan gaya. Resultan gaya merupakan besaran vektor. Arahnya adalah arah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya lainnya itu. Maksudnya di sini adalah jika kita gambarkan ya, misal ada benda ya, ada gaya di sini. Nih. Misalnya ini 5 Newton, 5, di sini 2. Nah, menurut kalian ya,
kalian peta atau Feliza, bendanya ini bergerak ke arah mana? Ke kanan ya, Pak. Ke Ke kanan. sana. Kanan. Jadi resultan itu kan resultan itu. Jadi resultan itu adalah F ya. Dilambangkan dengan sigma. Sigma F sama dengan F1 tambah F2 dan tambah yang gaya lainnya ya. Tergantung banyak gaya di sini. Oke, bekerja. Nah, seperti yang dilihat ya, karena gaya cuma bekerja cuma dua di sini yang Bapak gambarkan. Lamonnya teks. Di gaya yang ke kanan F1 dikurang ditambah F2. Tapi kita lihat kembali ya, itu kan ada gaya yang berlawanan, jadi Bapak gambarkan lagi. Ini F1, ini F2. Ya. Jadi sigma F itu tadi kan F1 tambah F2 ya. F1 tambah F2. Karena tadi gayanya berlawanan, jadi F2 ini kan berlawanan dari gaya F1 tadi kan. F2-nya ini berlawanan dari gaya F1. Jadi tandanya harus diubah, jadi negatif F2. Jadi karena asalnya 5 dikurang ya F2-nya tadi sebesar 2, jadi sama dengan 3 Newton. 3 Newton. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Oke. Sekarang Bapak tanya. Kalau Bapak nih ganti nih. F2 dikurang F1. Bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Artinya? Berarti jawabannya negatif ya, Pak? Oke, negatif artinya? Artinya gaya yang bekerja itu, gaya F2 yang bekerja itu lebih kecil daripada F1 gitu, Pak. Mas apa? Bisa diulangi tadi beta? Gaya yang bekerja di F2 itu gimana ya, Pak? Berarti gayanya itu ke kiri dia, Pak. Ngarahnya ke kiri, makanya dia negatif.
Kan kalau yang F1 kurang F2 tadi gayanya mengarah ke Kanan, ya. arah kanan. Ya. Oke, ini Bapak. Jadi maaf tadi beta ya tadi ya. Itu jawabannya agak keliru tadi ya. Jadi Ya, Pak. gaya dari F2 ini, maksudnya tanda negatif ya, tanda negatif. Arah gayanya itu berlawanan dari arah gerak benda. Walaupun Ya, Pak. kita pasang seperti ini persamaannya, ini menggambarkan kalau arahnya itu bukan ke kiri, bukan arahnya ke F2, tapi arahnya ke F1 tetap gitu. Makanya dipasang negatif. Kalau tadi kita balik tadi di sini F1, yang ini tadi F1, di sini F2, kan tetap positif karena arah bendanya itu memang ke arah ke F1 gitu. Berarti bendanya semuanya mengarah ke arah kanan ya, Pak? Iya gitu. Tergantung arah gerak bendanya gitu. Kalau menentukan dia itu positif atau negatif. Baik, Pak. Tuh jangan salah persepsi lagi. Gimana Feliza? Apakah masih bingung? Waktu kita sepertinya bentar lagi nih. Bagaimana Feliza? Kami kurang pahamnya tuh pada saat Bapak bilang gayanya itu selalu terarah ke kanan, Pak. Seperti Itu yang Bapak kami bilang. agak bingung di situ, Pak. Tuh. Untuk mengetahui besar gaya arah dari bendanya itu, tentu kita lihat hasil pengurangan dari ini, hasil pengurangan gaya, hasil penjumlahan gaya tadi, ini kan. Tanda negatif itu maksudnya itu arah gerak bendanya, arah gerak benda itu berlawanan terhadap gaya yang kita asumsikan arah geraknya itu ke kiri gitu. Kita anggap arah benda itu ke kiri. Kan? Kalau kita anggap seperti ini, seperti F2 kurang F1. Sementara kalau kita anggap di sini kita anggap arah geraknya ke kanan, kalau dilihat juga tuh hasil penghitungan kita apakah positif atau negatif. Kalau positif berarti arah geraknya ke kanan. Kalau negatif berarti arah geraknya ke kiri gitu. Jadi untuk menentukan arah gerak dari benda itu lihat dari tanda ini, hasil pengurangan gaya ini. Kalian bisa bebas asumsikan ke arah kanan atau ke kiri bebas. Misalkan kalau hasilnya ini positif atau negatif, itu mencerminkan arah gerak benda itu. Kalau positif, jika kalian ambil hasilnya positif, jika kalian ambilkan hasil pengurangan angka, kalau kalian anggap benda itu ke kiri, hasilnya positif, berarti arah geraknya ke kiri. Kalau kalian anggap benda itu bergerak ke kanan, tapi hasilnya negatif, berarti arah gerak bendanya ke kiri gitu. Jadi hasil dari penjumlahan gaya ini dipengaruhi oleh tanda positif negatif. Begitu. Bagaimana Feliza? Baik, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Oke, gitu. Misalkan Bapak punya pertanyaan gini. Kalau misalkan punya Bapak punya benda.
Lalu ditarik dengan gaya 3 Newton ke kanan. Lalu 2 Newton ke kiri. Bagaimana tuh hasilnya? Hasil resultan, cari resultan gaya pada benda. Ayo, sesuai rumus yang Bapak buat. Gaya F2, gaya F1 ke kanan, gaya F1-nya itu 3 Newton ke kanan, gaya F2-nya itu 2 Newton ke kiri. Berarti 1 Newton. Berapakah besar resultan gayanya yang bekerja pada benda? Ada yang ingin jawab sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Izin Pak, jawabannya 1 Newton ya. Oke, 1 Newton. Arahnya kemana? Ke arah kanan. Oke, ke arah kanan. Bagaimana Feliza? Sama, Pak. Oke. Jadi kalian asumsikannya bagaimana tuh? Ke arah kanan kah? Arah gerak bendanya atau ke arah kiri kah? Kalau saya mengasumsikannya ke arah kanan, Pak. Oke. Karena benda yang gaya yang mengarah ke arah kanan itu lebih besar daripada yang ke arah kiri. Bagaimana kalau Feliza? Sama, Pak. Oke. Paham ya? Berarti kalian paham. Pak. Baiklah. Karena waktu kita sudah tidak ada lagi ya. Sudah habis. Bapak akan tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Supaya pembelajarannya tetap lancar. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembelajaran selanjutnya nanti Bapak infokan lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak.